Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jumpa kembali di channel Tesis Talk, beda tesis dan skripsi. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai skripsi. Yang paling penting dipahami adalah bahwa skripsi itu merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan yang memiliki alur logis, narasi argumentatif yang mengalir. Di Indonesia, kalau kita berbicara mengenai sistematika skripsi, paling tidak itu ada 5 sistematika. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang menetapkan 6. Tapi kalau kita cermati, unsur-unsurnya itu adalah sama, unsur-unsurnya itu adalah sama. Paling umum di Indonesia ini ada 5 bab, itu adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 itu adalah metode penelitian, bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan. Masing-masing bab ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini adalah saling terkait, tidak berdiri sendiri. Ini yang perlu dipahami, ya. Ini merupakan alur logis, alur logis yang mengalir, punya keterkaitan satu sama lain, bukan berdiri sendiri. Ini yang perlu benar-benar dipahami, dipahami dengan baik. Bab 1 itu bab pendahuluan, memberikan pengantar dan menetapkan arah penelitian kita atau skripsi kita. Bab 1 ini isinya pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, yang paling penting rumusan masalah, kemudian tujuan atau arah penelitian kita ini bagaimana. Jadi bab 1 ini memberikan pengantar. Bab 1 disambung dengan bab 2. Bab 2 itu memberikan landasan teoritis. Bab 2 itu memberikan landasan teoritis. Kadang kita sebut juga bab 2 itu kajian pustaka, Umumnya kajian pustaka ini terdiri dari 2 hal, yaitu kajian penelitian terdahulu dan landasan teori. Nah, mengapa perlu ada kajian penelitian terdahulu? Rekan-rekan mahasiswa harus memahami bahwa sesungguhnya pengetahuan kita di bidang topik apapun, itu tidak mulai dari nol. Kita tidak berdiri atas pondasi yang kosong, tapi kita berdiri atas pengetahuan yang sudah ada, dan itulah yang memberikan landasan bagi penelitian kita. Maka kita perlu melakukan kajian penelitian terdahulu agar kita tahu mana yang belum, mana yang sudah diteliti. Nah, nanti kita akan menemukan apa gap-nya, atau apa gap atau celah penelitian itu. Yang berikutnya dibahas di dalam kajian pustaka ini tentu saja adalah konsep teori. Nah, ini memberikan pondasi. Ibarat kita membangun rumah, itu ada pondasinya, ada kerangkanya. Dari landasan teori ini nanti kita menemukan, kita mengungkapkan kerangka konseptual, Kerangka konseptual inilah yang memberikan landasan kita untuk meneliti. Nah, dari kerangka konseptual itu bisa kita jabarkan sampai dengan indikator atau sampai dengan kerangka konsep yang jelas. Dengan kerangka konsep yang jelas, maka kita nanti memerlukan data, Kerangka konsep itu memberikan kita indikator ataupun data. Nah, data itu kita perlukan. Data itulah yang kita perlu cari. Untuk mencari data di lapangan, maka kita susunlah metode penelitian. Metode penelitian. Bagaimana desain penelitian kita, bagaimana cara kita mengumpulkan data, bagaimana cara kita menganalisis data,
sehingga kita bisa menemukan data yang valid. Setelah kita ke lapangan, kita mendapatkan data. Nah, data inilah yang kemudian kita bahas, ya. Data ini ada hasil, kita mengumpulkan data baik melalui wawancara, observasi, mungkin juga melalui dokumentasi. Nah, kita bahas, kita ada temuan, ya. Kita ada temuan. Nah, tetapi pembahasan kita ini tidak bisa lepas dari bab-bab terdahulu. Ya, baik itu bab 1 yang memberikan arah kepada kita meneliti, bab 2 yang memberikan landasan teoritis dan kerangka konseptual, itu kita bahas, kita diskusikan. Ya, teori itu, kerangka teori kita gunakan sebagai pisau analisis kita terhadap data yang kita peroleh. Nah, akhirnya penelitian kita akan ditutup dengan bab 4. Biasanya kita akan memuat kesimpulan dari hasil diskusi kita, ya, hasil diskusi kita. Bab 4 yang memuat kesimpulan dari penelitian kita. Kesimpulan itu biasanya adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Kemudian kita susun implikasi dari temuan itu apa, kemudian kita bisa juga menyusun saran atau rekomendasi. Nah, inilah yang harus dipahami, bahwa bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 serta bab 5 itu merupakan satu alur narasi argumentatif yang runtut, satu kesatuan yang mengalir sebagai cara kita menemukan kebenaran ilmiah, khususnya mahasiswa S1 dalam rangka mulai menyusun skripsi. Salam sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.